Jadi nanti mbaknya apa sih keinginannya? Nah itu disebut menit demi menit, jam demi jam setiap hari. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Karena kan ucapan adalah doa. Jadi mbaknya ngucap dari menit ke menit, jam ke jam, setiap hari. Misalkan mbaknya pengen, saya kaya raya tajir melintir. Saya punya duit 10 miliar tiap bulan. Saya punya duit 10 miliar tiap bulan. Saya punya duit 10 miliar tiap bulan. Nanti cair 10 miliar tiap bulan tanpa kerja. Tanpa kerja kok bisa? Loh, malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Masa ngabulin mbaknya nggak bisa? Sehari-harinya apa? Enggak ada kegiatan tadi. Apa? Berhenti, tadinya ngajar Ngajar di mana? di Saudi. Apa? Saudi. Saudi. Ya, Ngajar apa? semacam kayak keterampilan, Hmm? semacam Apa? keterampilan anak-anak kecil itu. Ngajar apa? Keterampilan, terus ngurus paspor. Keterampilan. Keterampilan apa? Kayak buat anak-anak kecil itu kan. Oh iya. Di Saudi. Iya, pertamanya ngurus paspor di kantor. Kantor mana? Di sana di Saudi. Cuman ibadahnya kurang, saya minta. Oh. Ibadahnya kayak gimana? Ibadahnya saya kurang, merasa terganggu. Jadi saya tuh usul ke bos besar supaya saya dijadikan TKW aja. Cuma saya dimarahin. Jadiin TKW. Iya, saya nyetan daftar dari sini menjadi TKW. Tapi malah justru di sana kerjanya ya ngurus paspor, ngurus-ngurus semacam di kantor gitu kerjanya. Cuman sayanya ngerasa terganggu. Merasa terganggu. Merasa terganggu ibadahnya kan. Kalau itu tuh ke TKW kalau ada problem itu pasti nelponnya ke saya minta bantuannya. Supaya saya langsung minta bantuan ke bos besarnya langsung diproses gitu. Ya 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 ya. Sayanya minta TKW biasa aja biar ibadahnya biar fokus gitu. Boleh. Jadi sekarang maksain ke RDAY apa hajatnya kalau boleh tahu? Datang ke sini hanya untuk berterima kasih dan saya sangat bersyukur dengan ilmunya Pak Haji. Karena dengan ilmunya Pak Haji ibadah saya semakin meningkat. Dan juga sama orang tua yang awalnya aku kesel banget, sekarang udah nggak kesel. Awalnya kesel karena semua uang pusing jadinya. Dengan ilmunya Pak Haji ya alhamdulillah. Dan terus saya tuh selalu mimpi Pak Haji sana datang loh ke kandang ngembek, selalu gitu. Terus saya bilang, loh ini barusan kan tidur, kenapa langsung mimpiin Pak Haji, saya bilang. Iya. Gitu. Ya udah deh lah Pak Haji, nanti saya datang, tapi nanti pas ternyata Pak Haji nggak ada karena sakit. Terusan sayanya malah justru sakit. Tiga minggu. Dan alhamdulillah. Jadi mbaknya usianya berapa? 30-an. Hah? 30 lebih. 30. 30. Jadi tinggalnya di mana sekarang? Yang di Serang. Hah? Di Serang. Di Serang Banten. Iya. Di Serang Banten tinggal sama siapa aja? Sama keluarga, sama Siapa aja coba isinya? ibu. Hah? Ibu, saudara. Ibu kandung. Terus? Saudara. Saudara siapa? Cowok, cewek, saudara kandung. Saudara kandung. Dua. Siapa lagi? Cowok 1, cewek 3. Siapa tuh? Adek. Oh adek. Jadi di rumah cuma berempat. Iya. Mama, saudara kandung 2 sama mbaknya. Iya. Jadi mbaknya nih cerai mati, cerai hidup. Aku udah cerai hidup. Cerai hidup. Dari masih gadis sampai sekarang nih 30 tahun. Udah berapa kali kawin cerai? Sekali doang. Sekali. Sekali doang. Sekali. Dapat anak nggak? Enggak. Enggak. Nah, jadi pernikahan umurnya berapa tahun? Waktu itu umuran 25. 25. 25. Jadi pernikahan berapa tahun umurnya tuh? Sempat berapa tahun pernikahan sama suami? Cuma 1 tahun atau kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Cuma 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun karena sayanya pergi. Oh, ke Saudi. Oh, iya. Yeah. Nah, yang paling bungsu. ya. Yang paling bungsu bahkan aku udah berapa tahun di Saudi, uangnya maksud saya untuk nyenengin orang tua. Perhiasan. Ya. Namanya juga saya cewek.
Tapi pengen berbakti sama orang tua gitu untuk melindungi orang tua. Akhirnya emas segala macem yang dapat hadiah dari bos saya kasihkan ke ibu aku. Ibu pakai, ternyata ibu aku dikasihkan ke adik aku yang paling bungsu. Sementara dia ngajar banget itu sama sayanya. Sayanya ngomong, nggak marah sih, cuman ngomong, kenapa bu? Kata saya, itu emas kau dikasihkan ke adik, aku juga mau, bukannya nggak mau. Tak semua saudara marah tuh. Yang lelaki main kaki. Pokoknya, jadi nih sekarang nih hari ini nih maksain mau ketemu saya, maksain ke RDAY, apa hajat yang utama? Yang paling utama aku pengen, saya sebagai seorang anak walau bagaimanapun juga ibu aku pengen. Apa? Ibu aku pengen sembuh total gitu. Emang sakit apa kata dokter? Pak dokter kalau ditanyain ibu tuh sebenarnya penyakit apa? Kamu mah nggak usah tahu katanya, banyak penyakitnya, jadi mau berobat mau apa uangnya aja yang ini. Jadi minta uangnya aja ke mbaknya. Jadi saudara aja yang ini. Kalau ditanya mana ininya, udah kamu nggak tahu apa. Jadi karena nggak mau ribut sama saudara, tapi udah aja ini uangnya, udah kalau mau ini, kalau ada apa-apa. Padahal serumah. Ya serumah. Cuman ya itu Pak, kan saya punya saudara yang lainnya juga sama kerja, punya uang saya harus bareng-bareng. Saya pengen beli ini, pengen beli, nggak usah. Tapi sementara punya saudara lain, ya buat beli mereka, biar beli kayak tanah, apalah, bikin rumah. Sementara saya juga dibikin rumah, cuman setelah itu rumah bagus, malah justru aku yang diusir. Diusir? Saya bilang, apa-apaan ini? Apa-apaan? Iya sayanya apa-apaan ini? Ini kan uang saya. Saya juga anak kandung, bukan anak tiri. Ibu tuh maksudnya apa? Punya saya katanya harus bareng-bareng saudaramu. Tapi sementara saya jangankan punya saudara-saudara, punya saya sendiri dikuasain. Enggak boleh, tunggu maksudnya apa? Terusan lagi baca Quran, dimatiin lampunya. Dan rencananya ya itu, saya pengen punya rumah gitu. Terusan masalah pernikahan, otomatis orang tua pengen saya segera nikah. Cuman aku bingung, bibi aku nyuruhnya sama yang ini, yang satunya lagi suruhnya sama yang ini, yang paman aku suruh yang ini. Kalau milih salah satu dari mereka, otomatis yang lainnya itu juga marah juga sama aku, alasannya macam-macam. Kalau bisa, aku pengen dari pilihan di luar pilihan mereka gitu. Pengen jangan. Jadi sekarang nih yang utama gimana? Yang utama nih? Utamanya mah ibu aku aja sembuh total gitu. Kata dokter sakit apa? Ya itu Pak, kalau ditanyain, karena aku nggak boleh ikut kalau kontrol, duitnya aja. Duitnya aja. Jadi saya tuh keselnya ya itu, di rumah tuh kesel sama saudara sama ibu, tapi uangnya buat berobat ibu terus dihilangin. Yang lebih parahnya itu bukan uang kamu, lalu duit aku kemana sih? Saya itu berapa tahun di sini di Saudi buat saudara, buat ini. Saya tinggal sedang sholat aja dimatiin lampunya, maksudnya apa ini? Suruh saya diusir, terus perginya kemana? Sementara saya dulu bilang bikin rumah, tapi udahlah ini aja. Aku nurut, karena apa? Karena pengen berbakti sama ibu. Setelah aku nurut, ibu kayak begini, apa maksudnya? Jadi maunya gimana nih? Maunya hajatnya apa maunya? Ya pengennya ya, namanya juga saya seorang anak, walaupun bagaimanapun aku tetap berbakti. Mbak, kenapa mbaknya nggak kaya raya tajam melintir? Jadi mama minta duit berapapun kasih. Pengennya mah kayak gitu. Kaya raya tajir melintir. Mama minta duit berapa aja. Dombanya gede gak? Dilihat dulu dombanya gede gak? Dombanya gede gak? Dilihat. Dombanya gede gak? Warnanya putih gak dombanya? Hah? Putih. Nah, maunya saya mbaknya kaya raya tajir melintir aja. Jadi mama minta berapa aja kasih. Mama minta berapa? 100 juta kasih. Mama minta berapa? 200 juta. Mbak, nanti anak yatim sampai malam jam 10 nyanyi, joget, ajojing. Iya kayak semalam. Nyanyi, joget, ajojing ya. Buat hajat ya. Mbaknya sambil bikin makanan anak yatim sambil hajat.
terkabul. Rumahnya 1000 meter, sebulan 10 miliar, tanpa kerja gitu kayak tadi tamu saya. Ya. Sampai jam 10 ya. Nyanyi ya, karaokean ya. Karaokean. Di dapur sama joget aja. Iyalah, kalau bisa kamu wudhu. Ya kalau ngelihat Pak Haji tuh walaupun hatinya lagi gundah, lagi gelisah, lagi sedih, aku langsung ketawa. Jadi hilang jadi rasa sedih segala macam. Makanya kalau Pak Haji waktu itu kan 2 bulan nggak ada Pak Hajinya, udah resah, gelisah, tambah lagi tuh. Bagaimana? Saya diajak sama Bibi, Yati kamu pokoknya harus ikut kemana? Ke Jarah, ke Wali Songo. Udahlah kata saya nggak mau, mendingan di rumah. Saya bilang ngapain? Capek saya bilang. Terus tadi bibi aku nelpon ibu, pokoknya itu harus ikut, mau nggak mau harus ikut. Sayanya takut sama ibu, ya udah aja ikut. Tapi pikiran saya setelah membaca Yasin segala macam itu udah beres. Pikiran ya Allah Pak Haji cepet sehat, ya Allah Pak Haji cepet sehat. Alhamdulillah. Panjang umur. Aku ketemu lagi sama Pak Haji. Terusan malamnya langsung mimpi Pak Haji dari situ. Udah sono katanya datang ke kandang ngebe, katanya pokoknya kamu pasti terkabul, amin saya bilang. Tapi Pak Haji yang lainnya belum pasti terkabul. Ya paling utamanya mah ibu, aku pengen kayak dulu lagi, sayang lagi, bukan hanya duitnya doang, aku kesel. Kesel duit aku ini pusing. Saya ibu, aku masa iya mau kerja terus, saya bilang. Kerja terus. Rumah belum punya, udah diusir dari rumah sendiri. Iya. Kalau ada apa-apa mintanya ke saya, atau aku ini bukan pencinta uang. Iya. Terus ibu maunya apa? Bilangnya anak, tapi kalau uang mah anak saya, tapi orangnya kayak gitu. Saya bilang, iya. Kenapa ibu ini? Kadang saya sempat ribut juga sama ibu tuh, karena merasa ya cemburu iya sama ibu tuh. Karena saudara-saudara lain mah ya kayak gitu, usahanya beli ini beli itu, sementara dapat saya harus bareng-bareng gitu. Bikin rumah aja saya yang diusir. Iya. Terus perginya kemana sih? Iya. Saya pengen punya rumah, intinya saya pengen punya rumah. Ya, dan kalau bisa saya itu kepengen ibu ikut sama saya, walaupun ibu kayak gitu. Ya. Anak kita tetap anak gitu. Harus bakti lah istilahnya, apapun soalnya dipikir-pikir ibu itu kalau salah, nah apalagi udah tua, kalau salah ngomong langsung dibentak. Iya. Sama saudara-saudara anak kan terima gitu dibentak-bentak, pengennya udah ibu aku ikut aku aja. Itu di mana caranya solusinya Pak Haji? Tapi sayangnya kan semuanya resign gitu kerjanya. Iya. Satu pengen paling ngeliat ibu gitu, bapakku udah nggak ada, jadi kalau orang tua cuma satu doang. Jadi pengen berbakti lah sama orang tua gitu. Terus pokoknya kuncinya satu Mbak. Bos udah kasih tahu belum yang tadi gue japri tuh, yang tadi gue japri anak-anak yatim ntar malam sampai malam, si Uje nyanyi anak-anak lagi ngapain Uje, coba lu video bentar, ntar kasih gue lapor. Nah maksud saya gini Mbak, dari yang 18 sifat mana kertasnya kasih? Ada gambarnya yang 18? Banyak Pak. Ah coba. Biasanya ngeliat di YouTube itu banyak. Coba dulu. Terutama yang mikir, gundah, gelisah, murung. Ada berapa? Banyak. Ah banyak. Iya. Masa banyak? Iya, gundah itu, gelisah, murung, sedih apalagi. Hah? Sedih. Sedih. Iya, ngeli, jengkel. Coba. Pulang. Satu. Apa dari 18? Gundah, gelisah, kan murung, tapi sekarang setelah mengenali RDA agak saya iniin ya. Sedih, ngeluh. Pas mau ke sini itu ada rasa jengkel sama ibu. Jengkel, juga kepancing jengkel, cutek. Kalau cemburu itu emang cemburu udah ada banyak. Cemburu, mikir, terutamanya mikir masalah uang sekarang. HP aku rusak, nggak bisa nyala, di mana nonton YouTube-nya ini kalau nggak ini deh. HP aku sekarang udah ini. Sementara saya pengen privat. Kalau yang 2 juta aku nggak mau, orang dulu aja privatnya di atas
10 juta Iya. sama emas. Iya. Masa saya turun? Enggak ah. Iya. Bagaimana caranya? Pokoknya saya pengennya Bertiga, eh, berdua, bertiga ya kan? cuma Nggak banyak minta orang. itu dulu kayak kan nggak ada orang lain gitu. Terusan kata Pak ini bisa juga 2 juta, nggak mau sih. Dulu aja lebih dari 10 masa sekarang 2 juta barangan orang banyak nggak mau sih. Iya. Tapi kalau beli HP ini duit kurang. Iya. Bagaimana ini saya bilang Iya. itu yang paling utama saya pikir karena HP kan nggak bisa jalan. Iya. Ya Allah kalau dengan ridhamu HP ini tolong dijalanin lagi Iya. biar bisa menyimak YouTube dan ini juga banyaknya ilmumu ya Allah tolong beri saya agar bisa mempelajari ilmu Allah gitu. Ternyata itu dicentongin doang nyala. Nah, alhamdulillah uangnya buat berlipat sekarang. Tapi terus terang uang yang hasil dari Saudi karena satu jengkel sama keluarga dihilangin terus. Jadi uang itu saya ke sini dulu masih di sana. Saya sedekahin pengetahuan orang tua. Sedekahin terus tanpa nulis saja tanpa apa. Karena saya niatnya ya Allah Maha tahu segala-galanya. Ini duit saya pusing saya bilang diterimanya enggak dihilangin jadi kirimin aja di sini di atas nama Pak Haji. Di Pak Haji terus. Tapi sebelum di Pak Haji itu di yayasan. Di yayasan mana anak yatim juga. Kan enggak kayak gini. Enggak kayak gini. Setelah jadi mbaknya sebelum ke RDAY udah pernah ke yayasan anak yatim udah pernah. Beda sama RDAY beda. Beda gitu. Oh iya kok beda udahlah. Jadi setelah itu juga langsung nelfon Pak Haji, langsung dijawab. Dan yang ketiga kalinya nelfon, bukannya ngejawab, tangan saya badannya gemetaran. Iya gemetaran gitu kan, kenapa gemetaran saya bilang. Jadi ini untuk menghilangkan ini agak susah Pak Haji. Udah meraktekin belum? Praktekin saya setelah tahu ini, meraktekin tapi susah banget gitu. Pertamanya mikir, ya ini cemburu nih saya sama ibu masalah giliran uang kamu anak saya kalau bukan kamu siapa lagi tapi dihilangin yang diangkat-angkat anak lain terutama anak lelaki sementara anak lelaki itu dulunya nggak kerja apa-apa dulunya karena ini nggak boleh tunggu bola aku yang ini ya udah nggak apa-apa yang penting ibu bapak sehat malah justru bapak sakit. Aku juga nggak ngerti Pak Haji. Bapak sakit di piring itu, di piring tempat makan bapak itu ada pecahan belingnya. Belingnya. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, aku sendirilah. Aku yang ngobatin, aku yang modalin, aku juga yang difitnah sama keluarga. Jadi udahlah kata saya. Difitnah sama itu bahwa aku yang nyantet kata saya untung amat Pak. Kenapa saya yang nyantet? Itu juga dari keluarga. Terusan sekarang berusaha ibu aku karena tadinya nggak bisa jalan ngelakuin ilmunya Pak Haji segujur badannya itu merahnya bukan main Pak Haji segujur badan merah yang lebih ininya pada lepas ininya kukunya setelah diituin itu bagi kirim apa bos itu? Udah kirim oh iya oh iya minumannya semua bisa. Oh iya. Ini ibu kukunya semuanya pada lepas itu Pak. Bagaimana itu kukunya? Itu kuku tangan jadi semenjak saya pakai praktekin Pak Haji tentang pengetahuan pakai celana ibu, saya iniin. Kalau mbaknya nih ngasih makan mamahnya curiga gak? Justru itu keponakan saudara-saudara yang ini. Tapi kalau saudaranya nggak ada, ya aku sendiri yang ini. Kalau mbaknya colek alat kelamin mbaknya buat nyentuh kulit mamahnya, kira-kira bisa nggak? Nggak tahu ya. Mungkin Kalau orang Jawa disuwuk, kalau orang Sunda dicamahan, kalau orang Surabaya digembokin. Obatnya itu. Di ini aja gitu. Ya mama mau Indomie gak? Mama, ini remes dulu alat kelamin kita, sentuh kulit mama. Mama mau gak tak bikinin Indomie? Mama mau gak aku bikinin es sirup? Mau gak aku bikinin jus? Oh gitu. Mama. Iya terusan masalah. Oh ya bisa nanti. Terus masalah ini bagaimana tuh? Aku pengen mama itu
kayak dulu lagi. Kayak gimana dulu? Ya ibu kan dulu lebih menyayangi saya dibanding anak-anak. Ya sama, remes alat kelamin mbaknya. Mama lebih sayang saya daripada saudara kandung saya. Dicolek juga ke mamahnya. Ya, Umur kita mamahnya berapa? mungkin 70-an kali. Selama 70 hari. Boleh lengkap-lengkap, boleh tiap hari. Pokoknya nyolek. Oh iya. Mah, mau gak nasi uduk? Aku mau beli nasi uduk, mah. Mah, mau gak, mah? Gitu. Terusan iya saudara-saudara aku itu selalu ngoper-ngoperin mama. Dan mama itu di mana ya? Jadi Kan belum mbaknya sentuh. Alat kelamin mbaknya disentuh, nanti ditempelin ke kulit mama. Pada saat nyentuh ke alat kelamin mbaknya ngomong, manjur gak sih Pak Haji? Mbuh. Tadi barusan mbak ada tamu saya, suaminya hobinya ngerokok. Kalau dilarang jangan ngerokok, galakan suaminya ya. Gimana cara naklukin para suami yang hobinya ngerokok? Gimana caranya naklukin para suami yang hobinya ngerokok? Colek alat kelamin istri, taruh di bibirnya suami, nggak ngerokok. Colek, nggak ngerokok 9 kali sehari selama umurnya suami. Sekarang dia udah nggak ngerokok lagi, Mbak. gitu. Coba kalau kita ngelarang, Papa jangan ngerokok. Kalau bapak kita, Bapak jangan ngerokok ya, Abi jangan ngerokok ya. Nggak bisa, orang dia dari muda, kamu sebelum lahir aja aku udah ngerokok. Colek alat kelamin kita, taruh di bibirnya. Colek alat kelamin kita, taruh di bibirnya. Colek alat kelamin perempuan, taruh bibirnya. Nggak ngerokok. Nah begitu juga mbaknya nanti colek, taruh di kulitnya si mama. Terus Bisa? bisa insya Allah saya lakuin. Sembuh. Sayang. Royal sama saya royal. Begitu. Soalnya mama itu dulunya termasuk almarhum bapak aku, anak sekian banyak tapi yang paling sayang sama kamu. Paling sayang, terusan ngomongnya salahnya di depan mereka. Jadi saya yang kena sasaran dari omongan itu. Karena kamu perhatian sama orang tua. Padahal masalah pendidikan dialah yang ini gitu. Mondok kemana-mana, kamu cuma jaga orang tua. Tapi mungkin dia itu salah orang tua sendiri ngomongnya di hadapan mereka. Aku yang kena sasaran, dibully, difitnah, di segala macam gitu. Jadi pengen lebih kayak dulu lagi. Terusan masalah rumah, masalah tanah itu kan sebenarnya saya kata Pak Haji selalu kan Allah lebih kaya lagi, minta aja sama Allah kan selalu kayak gitu. Terus cuman almarhum bapak aku ini sama sono itu buat kamu karena kamu ada duitnya, ini buat duit kamu katanya. Bukan bagian, bukan warisan, bukan hibah, tapi milik kamu, uang kamu katanya. Udah disebutin. Iya, dia mereka. Cuman karena salahnya nggak langsung di ini. Jadi saya seorang perempuan nggak bisa karena bukan hanya saya sendiri, saya kan sendirian. Mereka kan saudara-saudara, termasuk ibu sekarang karena takut jadi berpihak sama saudara aku gitu. Jadi ini katanya buat kamu, saudara yang lain enggak, katanya anaknya bukan kamu aja. Ini kata bisa berubah ya. Belum sampai berapa tahun ya. Bukan anaknya kamu aja. Terus kan kata almarhum bapak, ini mah bukan hibah, bukan bagian, bukan apa katanya. Ini punya uang Yati, punya uang adik kamu katanya. Udah, pokoknya enggak katanya, enggak setuju katanya kalau di. Terus kan sedikit-sedikit difitnah aku diem. Yang bikin lebih ininya wudu aja saya nggak boleh. Kata saya terusan nggak boleh, itu maksudnya apa? Katanya bayarnya mahal. Ya astagfirullahaladzim kata saya. Kalau bayar mahal terus kayaknya suruh di mana? Sementara uang hasil kerjaku di sini. Ya. Buat beli ini, buat keperluan semuanya, bukan hanya ibu bapak. Kalau ibu bapak nggak masalah, aku anaknya. Kalau bukan anaknya siapa lagi? Ya. Cuman masalahnya aku belum punya rumah gitu. Tolong dong, ya aku juga nggak mau ini rumah jelek, kata saya. Iya. Sekalipun ini baru dibangun, bilang aku jelek di rumah ini, karena ribet melulu. Nggak mau, saya bilang nggak mau. Aku juga pengennya yang lebih mewah dari ini. Padahal mah ya itu rumah emang sih yang namanya baru dibangun bagus. Tapi dalam hati aku udah ini mah rumah jelek, nggak mau saya
ada kok yang lebih bagus, saya bilang gitu. Kata, ya udah katanya perginya kemana, aku nggak punya rumah. Nggak mungkin dong saya tinggal di bibi-bibi aku sementara uang hasil kerja aku kalian yang makan dan rumah ini. Dan kamu juga tahu bapak aku ini punya saya. Dan saya juga nggak ngarep rumah ini milik saya, enggak. Aku mengharapnya yang lebih mewah dari ini. Padahal saya nggak tahu uang dari mana. Uang dari mana, bagaimana, kepikiran saya. Cuman itu mah pas iniannya aja gitu. Spontan aja ngomong sama saudara tuh. Terusan masalah adik-adik ibu sama ibu itu di mana ya? Semenjak bapak meninggal itu sombongnya bukan main, itu di bagaimana? Saya tuh kepengennya paman bibi itu jangan berlagu. Kurang dengar, pakai mic gimana? Saya tuh kepengen paman bibi aku apa sama ibu saya aku pengen maunya gitu. Maunya sayang lah gitu sama ibu aku. Mbaknya? Bibi dan paman aku. Bibi tuh adiknya ibu apa kakaknya ibu? Ibu yang paling pertama. Oh, adik. Adik-adiknya. Jadi ada ibu aku tuh lebih dari 20. Jadi ibu aku yang pertama. Jadi berapa bersaudara ibu kandungnya? Mungkin kalau hidup semua katanya 22. 22. Iya. Lahir dari lubang alat kelamin neneknya. Gila, Tapi kalah kameramen bini lu jadi, kalah oblak kameramen. Kalau 22 nggak ada yang sesar, normal semua kan? Wow. Jadi kalau lebaran itu rumah segede apa nggak muat, walaupun rumahnya. Berarti kalau neneknya alat kelaminnya, ibu nggak pernah nonton Haji Marco? Sering. Oh sering. Udah foto sama lucu gak dia? Lucu banget. Beliin ada gak di Serang kayak gini? Saya pesan 2. Enggak ada kali. Aduh. Itu bagaimana Pak Ji supaya aku tuh menghilang rasa cemburu atau gelisah atau cemburunya sama siapa? Ya ibu, sama ibu sih, kalau sama yang lain gak ini. Soalnya ya masalah saudara itu. Ada cemburu, ada ngeluh, ada jengkel juga itu sama ibu tuh. Cemburunya gimana? Cemburunya ya masalah masalah uang ngomongnya ke aku, tapi ini mah gitu dihilangin kok, ini mah bukan dari kamu, uangnya dari adik kamu, dari kakak aku, dari ini, pokoknya semuanya saya total dihilangin. Saya bilang gitu. Gimana? Dari hasil saya tuh semuanya total dihilangin sama ibu gitu. Dibilanginnya dari saudara kamu lah, inilah itulah. Terus saya bilang gini, uang aku dikemanain? Uang aku kemanain tuh? Kamu mah katanya sekarang jauh beda. Uang kamu dikemanain gitu, apa gimana? Iya, maksud saya deh, saya yang ngomong, ibu kenapa ibu kayak gitu, terus uang aku dikemanain, bilangnya dari saudara-saudara. Yeah. Saya ini uangnya dikemanain, ini minta, kata saya. Jadi makanya sebelum itu, tanpa pengetahuan keluarga aku ataupun ibu aku, uang aku disedekain ke yayasan. Sebelum mengenali RDA ke yayasan lain. Ke yayasan? Ke yayasan ya anak yatim, dibagi anak yatim. Soalnya saudara aku itu kalau ngasih sedekah di kampung aku bilangnya belagu. Jadi karena aku nggak mau dibilangnya belagu. Saya bilang itu sedekah nanti yang ngebantu saya bilang. Juga tolak bala. Dan itu sedekah juga bukan hanya untuk aku, tapi ibu aku diberi kesehatan, diberi panjang umur. Terus? Dan atas nama bapak aku juga, pasti bapak aku di padang kuburannya gitu mendapat syafaatnya Rasul, itu atas nama ibu bapak juga, bukan hanya aku. Kenapa? Terusan saudara-saudaraku bilang itu mah belagu, pengen gini. Karena itu saya nggak sedekah di kampung aku, nggak mau. Jadi di luar sana, terusan ngedenger Ustadz Hidayat
Biasanya jangankan saudara, Ah. orang tua aja kadang nggak adil. Yang paling adil itu Allah. Oh iya Ya. ya. Udah aja uangnya saya kirimin aja ke Pak Haji. Ya. Ke Pak Haji Dwi waktu itu. Saya selalu kirim-kirimin. Biasa kali pun nggak direspon sama Pak Haji. Nggak pernah. Setelah nelpon, awalnya mah ya direspon sama Pak Haji. Terus lama enggak. Terus? Direspon, nggak diangkat. Terusan diangkat lagi malah justru akunya yang gemetaran. Oh ya? Enggak, iya. dia mau Pak Hajinya ngangkat, tapi malah tangan akunya yang gemetaran, Iya. megang HP-nya, badannya nggak bisa ini. Jadi nanti mbaknya apa sih keinginannya? Nah itu disebut menit demi menit, jam demi jam setiap hari. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Karena kan ucapan adalah doa. Jadi mbaknya ngucap dari menit ke menit, jam ke jam, setiap hari. Misalkan mbaknya pengen, saya kaya raya tajir melintir. Saya punya duit 10 miliar tiap bulan. Saya punya duit 10 miliar tiap bulan. Saya punya duit 10 miliar tiap bulan. Nanti cair 10 miliar tiap bulan tanpa kerja. Tanpa kerja, kok bisa? Loh, malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Masa ngabulin mbaknya nggak bisa? Asal yang tadi sifat yang 18 tadi jangan ada. Bos terangin bos. Satset bos. Jangankan 18, 5 pun nggak boleh. Jangan 5, 1 pun nggak boleh. Coba terangin bos. Maka hambaku, kalau kita berprasangka baik, pasti yang terjadi yang baik. Kalau kita berprasangka yang buruk, maka yang buruklah yang akan terjadi. Maka sifat itu kunci utama. Dari seberapapun persoalan, kunci utamanya kita harus bersihkan. Munculnya dari dalam hati tadi. Di ilmunya Pak Haji itu tadi, daripada kita sakit hati dan uang hilang, lebih baik tidak kita pinjemin, dia sakit hati, dia marah-marah, nggak apa-apa. Iya, marah-marah di Iya. ini. Neng katanya saya menganggap kamu sebagai anak. Oh alhamdulillah, saya bilang kayak gitu. Nggak ada kayak orang lain mah, nggak kayak Neng. Dalam hati aku ini udah yakin ini kayak gitu. Udah gitu, telepon. Saya mau pulang ke anak Neng katanya, tapi nggak punya ongkos, tolong pinjemin ini 1 juta aja katanya. Saya tuh menganggap Neng sebagai anak. Oh terima kasih Bu, tapi maaf Bu, kata saya juga sedang butuh duit, ibu aku sedang gak enak badan. Terusan kayak gitu, marah-marah itu Pak. Saya tuh udah tua katanya, takut dosa. Marah-marahnya bukan hanya itu, tapi di grup, di sini, kamu sini. Bahkan kemarin juga begitu. Kenapa orang sebenarnya ada apa? Apakah dengan diri sayanya? Apa mungkin karena sering kalau ini gitu? Atau jadi ngambil kesempatan? Apa bagaimana? Cuman aku mah ngasih Ya, makanya, kasihan gitu. Makanya kalau terutama kalau di RDAY ditulis gede-gede itu sama Pak Haji. Sesama tamu hindari curhat. Jangan komunikasi dengan sesama tamu. Jangan curhat sesama tamu, karena kita akan dimanfaatkan, bisa jadi tulisannya gede merah sehingga biar terlihat. Sih, Kak. Cuman dia tuh nggak tahu ya. Neng katanya, boleh nggak gabung boleh? Kan. Iya. Saya nggak pernah curhat apalagi. Iya, maksudnya orang kan curhat. Jadi komunikasi bukannya kita tidak boleh untuk berkenalan, ya sekedar kenal. Dari mana? Dari mana saja, sebut aja nggak apa-apa. Jadi kalau di RDAY begitu, karena banyak kejadian di sini orang memanfaatkan kedatangan tamu-tamu. Jadi harus hati-hati dihindarin. Kalau ada orang tujuan kita ke sini mau privat, ya sudah daftar di pusat informasi, sudah transfer, sudah tanya, ketemu, antri, mau jajan, fokus pada hajat. Itu ya. Kemarin malam aku disini aku sedang bingung ya Pak ya. Aku sedang mau baca Quran, ada salah satu tamu sini. Dia memaki aku dan saya nggak tahu seorang itu. Maksudnya nggak kenal dan juga nggak janji nggak apa. Pokoknya awal pertama saya lihat orang itu. Katanya gini ngomongnya, kamu katanya sholat Nabi juga percuma, nggak bakalan. Enggak, kalau nggak kerja mah nggak bakalan nggak makan. Saya tuh kalau nggak kerja mah loh,
emangnya ini siapa yang nyuruh Mbak ke sini? Saya juga nggak tahu, apalagi Pak Haji. Jangan nahan-nahan saya pulang. Saya udah pulang, saya bilang. Siapa yang nyuruh Mbak di sini? Mana sini? Terus kenapa saya di mana saya pergi kok ada aja yang kayak begini? Ya, nggak apa-apa. Entah itu duit, Ya. entah apa, sebenarnya ada apa dengan diri saya itu di sini kemarin malam. Ya, enggak apa-apa, enggak ada apa-apa. Kenapa sih saya kayak begini? Pergi di sana paling pinjam duit, nggak dikasih, malah meminta, dikasih malah dia kok tambah kurang ajar. Jadi saya bingung, aku ini harus bagaimana? Ya. Di sini begitu juga. Ini gimana? Nggak diladeni, katanya. Ini gitu, diladeni. Loh, kata saya ini. Ya, nanti kalau sudah dipraktekin secara maksimal, konsisten ilmu yang disampaikan Pak Haji tadi, pasti yakin yang datang yang baik-baik, yang datang yang positif-positif. Jadi pertanyaan Mbaknya, kenapa ya kok yang datang pasti yang begitu? Itu akan menghadirkan energi negatif. Nanti yang datang orang seperti itu terus. Sudah ucapkan, yang datang ke saya pasti yang baik-baik, yang datang ke saya pasti ketemu orang yang positif-positif, saya pasti ketemu orang yang baik-baik, yang akan memberikan manfaat kepada saya tidak itu. Misalnya di, Ya. di RPA ya di mana? Iya. Dan yang bikin saya bingungnya Pak, saya juga nggak ngasih nomor HP, saya juga nggak tahu dia. Ujung-ujungnya anak ini nomornya teteh ini ya iya. Teh katanya saya minta tolong, teteh kan punya ini loh. Punya apa? Lah itu kan saya teteh mah katanya korban ikutan Jum'ah, ikutan sedekah ini, ikutan. Lah itu kan dapat ini teh, kata saya dapat maksain, tolong dong saya butuh ini gini. Teh itu kalau nggak dikasih. Nah, dia dapat nomor HP-nya Teteh dari mana? Aku juga Nggak tahu, belum pernah ngasih nomornya. Enggak. Makanya saya yang nanya, emang Iya. teteh ini siapa, dari mana, dan kenapa pinjamnya ke saya. Terusan yang bikin lebih saya kagetnya dia tuh ngomongnya gini, kan teteh korban ikut dalam korban ikut selalu ikut. Sedekah selalu ikut, itu berarti punya duit kan. Lah itu kan dapat maksain, bukannya berarti saya ini saya juga pakai duit sebenarnya. Nah, tapi kan seperti kata Pak Ustadz pun, kalau sedekah itu telak bala, itu pun juga dengan Pak Haji. Kalau nggak dipaksain ya namanya manusiawi, yang nggak bakalan sedekah, sayanglah inilah nggak cukuplah, dan aku memaksain. Ya kalau ngebantu orang itu juga bagus, katanya lebih baik katanya daripada sedekah. Jadi gimana ya ngomongnya saja bingung. Ya udah dijawab iya terima kasih gitu aja, nggak usah diladenin gitu, nggak usah diladenin. Terima kasih, saya mohon maaf ya, saya mau apa kek, mau masak, mau ke kamar mandi, saya mau ada hajat, saya mau apa, alasan ya. Kalau hindarin, kalau sudah ketemu orang yang tidak nyaman, hindarin, jangan dilarut. Kita malah larut, kita namanya kepancing kita. Yang itu nomor berapa itu? Nomor 13, 4. Iya, makanya Iya, itu namanya kepancing jengkel. Akhirnya kita larut, akhirnya kita ngomongin orang itu, namanya kena pasal yang namanya pasal komen. Nah, maka iya semua ada. Maka jadi ngeluh jengkel, nggak ngeluh. Akhirnya komen, mikir, harus dihilangkan semuanya. Kalau cerewet itu sama ini. Ya. Cerewet. Nah ini nggak mau, itu nggak mau, jadi Iya, jengkel. Makanya sampaikan tadi, satu pun nggak boleh berawal dari jengkel, berawal dari sedih, itu pasti merembet ke semuanya, ke 18 itu. Berarti saya semuanya. Iya, makanya Untung ngakuin. aku sendiri tanpa ditanya. Ya ada di semuanya, berarti Iya. ada ini. Jadi tadi itu, kalau kita positif, yang datang kupu-kupunya datang, indah-indah, yang baik-baik. Tapi kalau energi kita negatif, yang datang ya itu tadi terus. Apalagi kita tanggapin terus saja muncul.
Ya Pak ya? Ya, ini semua ada. Ada. Ya, dan ini nggak gampang. Nggak ini. gampang, iya. Terutamanya sama keluarga ibu aku. Keluarga ibu aku. Kepada siapapun dan kepada apapun, kepada pohon saja kita tidak boleh semena-mena, gitu ya. Iya, dirawat yang baik pada binatang. Bahkan kalau kita matikan nyamuk pun itu bukan dengan kejengkelan, bukan dengan kemarahan. Oh iya. Iya, ya nyablek ya sudah. Nah, begini saja misalkan ganggu, kalau enggak ya sudah. Iya, masalah. Biasanya kan gitu. Iya. Mati gitu. Iya, tapi bukan dengan sampai dilaknat sampai di bangsat dengan kemarahan. Itu masuk pasalnya dendam, jengkel, ngeluh, mikir, terus komen. Berapa pasal tuh? Jadi nggak ada satu. Semua ada satu. Nggak ada satu pun yang baik untuk aku. Iya, Nggak ada. Jadi harus dihindarkan semuanya. Siapa ya? Nah, ada gak pertanyaan lagi setelah dijabarin? Sebenarnya banyak tapi lu. Apa? Ya masalah kesehatan ibu itu bagaimana? Kan tadi belum dicolek alat kelaminnya. Ini kuku. Iya, dicolek, nanti sembuh. Semuanya pada. Semua. Cuman colek. lepas itu maksudnya kenapa maksudnya? Kenapa? Kuku ibu kan semuanya pada lepas satu persatu Itu kan maunya Allah. Justru dengan kalau kukunya nggak rusak, mbaknya nggak datang ke sini, nggak nanya, ya kan? Iya. Iya. Jangan mbaknya bilang kenapa. Pokoknya pasti ini udah jalannya Allah. Pasti ini udah jalannya Allah. Pasti ini udah jalannya Allah. Pasti ini udah jalannya Allah gitu. Terus masalah kesehatan ibu tuh badannya kalau ini sehat badannya gede besar tinggi, kalau aku sih gitu ya. Ibu aku badannya besar tinggi, kalau duduk di depan teras kelihatan itu ada orang tuh ngeliatin aja itu langsung sakit. Itu kenapa tuh? Nggak apa-apa, pokoknya mbaknya harus prasangka baik aja, jangan lihat kenapa ya. Nanti jadinya negatif, iya betul. Betul Haji. Tapi kalau kita prasangka positif, Jadinya positif. coba lu cerita, kita nggak boleh ngomong positif negatif, tapi mau ngomongnya positif Jadi- dan baik. Jadi keluarkan kata-kata yang positif, selalu positif, selalu positif. Jadi kalau kita tanya bahwa semua ketetapan Allah ini harus kita terima dengan lapang dada. Semuanya adalah terbaik menurut Allah untuk kita. Jadi Allah menetapkan itu harus kita terima, baik itu ketetapan yang positif maupun yang positif dan yang baik. Jadi kita terima semua ketetapan Allah yang positif maupun yang baik. Biasanya kita ngomongnya yang positif, dan negatif, nggak boleh. Baik lawan dengan baik. Iya, positif dan baik. Yang baik dan positif. Baik dan baik. Maka kalau orang tua kita dulu nanya, iki bener apa bener? Nggak pernah kita Pernah ngomong aja ya? ini bener apa salah. Nggak Nggak ada. pernah. Orang Tua kita dulu selalu ngomongnya iki bener apa bener. Tapi pas udah ke kita nih anaknya ngomongnya begini ke cucunya, kita ngomong ke anak kita ya. Dek, ini bener apa enggak? Kata Allah, lo kayak kameramen aja ngomongnya. Makanya Pak Haji nulis WA-nya nggak pernah ada kata ini bisa nggak pernah, nggak ada. Pasti bisa dan di terakhir bisa, pasti bisa, nggak pernah ada Pak Haji. Bisa nggak ada. Saya nggak pernah ngomong bisa nggak pernah. Saya ngomongnya Bisa. Pasti dia jawabnya bisa. Bisa Haji. Japri, kalau Japri, Iman, Ya. nggak pernah saya ngomong, ini bisa gak? Kok gak? Bisa, titik. Gaknya jangan disebut. Bisa. Bisa Pak Haji. Pasti dia jawabnya Ini bisa. benerin bisa. Bisa. Ya kan mobil kemarin dipakai sama Om Regi. Saya tanya, itu mobil yang dipakai Om Regi enak gak?
Nggak pernah. Enak. Enak mana? Enak mana? Saya nggak ngomong enak nggak. Kalau saya ngomong enak nggak? Enak mana sama Innova? Enak mana sama Innova? Saya bilang gitu. Innova. Ya enak Innova lah. Akhirnya saya bilang, tolong nanti kalau Om Regi udah selesai mobilnya diperbaikin ya. Iya betul. Iya. Langsung saya aksi anggaran. Berapa? 4 juta. 5 juta. 5 juta kemarin. Tanpa Om Regi laporan mobilnya nggak enak, kaki-kakinya bunyi, bla bla bla, langsung perbaikin. Kok gitu Pak Haji? Ya memang udah begitu. Kita kan harus positif. Positif dan positif. Ini anak yatim saya liburin ngaji. Pokoknya ngaji libur. Sampai kapan Pak Haji? Ngaji libur sampai hari Selasa. Selasa baru ngaji lagi. Jadi hari ini kita senang-senang karaokean, ajojingan, nyanyi-nyanyi senang. Saweran. Hari ini kita saweran nyanyi. Karena kalau kita senang, rezeki datang. Tapi kalau kita sedih, rezeki nggak mau. Makanya anak yatim ibadahnya lihat lari-lari, gujrak, biarin. Orang kita lagi punya hajat untuk tamu-tamu saya cair 10 miliar kok tiap bulan. Makanya kata teman-teman, Ji, boleh gak gue transfer Ji? Sedekah patungan nyawer. Boleh lah, masa nggak boleh? Berapa ya? Bebas lah. Gue mau nyawer 1 juta ya boleh. Orang anak-anak juga seneng kok. Anak-anak tuh disawer berapa Mbak? 5.000, gede-gede 10.000. Senengnya minta ampun. Sementara hajat kita cairnya berapa? 10 miliar. Oh iya, masalah itu, masalah anak-anak aku kan dari dulu aku emang bener senang anak kecil dari Ya. apalagi di sini anaknya lucu-lucu, pintar lari. Kalau dari- Lari-lari gak anak-anaknya? Iya, lari. Bunda, terusan saya tuh pernah saya senang anak kecil, juga berlatih untuk bersedekah. Sementara kata Pak Haji, jangan ngasih ke anak yatim khawatir enggak kebagian. Jangan. Jadi mbaknya jangan nyawer anak yatim kalau memang duitnya nggak cukup. Jadi mbaknya pinjaman baudit 50.000, ngasih 5.000 10 orang. Lah, yang 400 sekian orang kan pada melotot. Akhirnya kan bilang, Pak Haji, boleh gak aku ijabin mbaknya yang pakai cadar biar hajatnya gak terkabul? Gue setuju. Ijabin biar jangan terkabul. Kenapa? Karena dia nyawerin cuman berapa? 10. Anak yatimnya 500. Kenapa gak kita patungan aja? Ini kan kita pada patungan nih. Ji, gue transfer ya 1 juta, gue ikut nyawer, oke. Ji, gue transfer ya 500.000, gue ikut nyawer, oke. Ji, gue transfer ya 100.000 ikut nyawer, oke. Ji, gue transfer ya 50 ikut nyawer. Ini kita pada patungan nyawer. Si bocah seneng nggak? Bodoh. Makanya kan tadi kalau mbaknya lihat ada supir saya keluar bawa duit tuh, bawa belanja apa yang disukain anak-anak, kacang, cemilan, minum. Emang kalau cemilan emang boleh? Boleh lah, dia seneng banget. Selain duit. Kalau cemilan mbaknya mesti bawanya sejumlah anak itu. Kalau mbaknya cemilan dapat bawa 2 kantong, apa nggak yang nggak kebagian pada doain Pak Haji? Aku mau doain mbaknya yang pakai cadar, setuju. Doain biar hajatnya jangan terkabul. Kenapa? Lah kita nggak kebagian. Soalnya ya aku pernah sekali. Harus patungan. Kalau patungan kan kita beli banyak. Aku bawa uang itu ditukar 500. Apa sih? Berapa juta itu? Mungkin antara 15 juta. Karena saya nggak tahu. Ditukar yang 10.000 yang ini. Ternyata tetap nggak kebagian. Nggak kebagian. Kebagian dan itu nangis. Nangis. Itu nangis dan akunya kepikiran juga. Wah, kata saya terusan agak ini juga apa kait ini berkaitan ini apa bagaimana gitu. Iya, jadi hajatnya mbaknya nanti lemot. Bunda pengen jajan, kan kalau saya datang Bunda pengen jajan. Jadi pikiran saya ini sementara di sini pikir nggak boleh. Termasuk itu kenapa Pak Haji kita tidak boleh ngasih langsung itu karena dampaknya seperti yang mbaknya rasakan. Satu, dampak terhadap anak-anaknya seperti Pak Haji sampaikan. Dampak yang kedua, ada seseorang yang ngamati mbaknya. Itu suka kalau kesini ngasih-ngasih, deket-deketin. Akhirnya kan tahu, deket-deketin mbaknya, bantuin saya dong. Kalau tahu nomor HP-nya, ini sukanya sedekah, akhirnya dijabri-jabri. Iya, dia
Iya, karena ini dampaknya tetap negatif. Apapun yang sudah ditentukan di sini oleh Pak Haji itu sudah pertimbangannya sudah menimbang, mengingat, memperhatikan, meneliti, akhirnya menetapkan. Itu sudah banyak pengalaman panjang. Maka ditulis, nggak boleh. Apalagi kelihatan ngasih langsung ke anak-anak. Diperhatikan oleh kita-kita. Netizen. Netizen memperhatikan. Gini, Pak. Kameramen ketawa aja kameramen. Saya senang anak kecil. Apa? Sebenarnya rezeki datang. Saya terus kalau kejadian nggak dikasih, kasihan. Jadi saya punya pikiran. Dampaknya akhirnya juga seperti itu, anak-anak kan bahasa Jawa ini jaga nih, apa jaga nih kalau ngandelin, apa? Ngandelin, memastikan. Oh, kalau mbaknya ke sini nanti saya pasti. Padahal kita lagi enggak. Gelo dia. Nah, itu dampaknya banyak lah negatifnya. Maka jangan ada Kita, begitu. kalau saya datang, bunda, Iya. jajan. Pak Haji katanya ini, terus yang lain. Udah. Jadi aku nih kepikiran. Hampir loh Mbak, 100% tamu RDAY yang ngasih jajan anak yatim, hampir 100% hajatnya tidak terkabul. Kok gitu Pak Haji? Karena yang nggak kebagian dijajanin pada mojok, pada ijab. Kan kita pada datang, yatim kamu ngapain? Aku lagi ngijabin tante yang pakai cadar biar hajatnya tidak terkabul. Langsung saya aminin, amin. Kok gitu Pak Haji? Lah dia nggak kebagian, sama-sama kita ijab kan? Jadi mendingan kita sedekahnya patungan aja. Nah nanti mbaknya gitu. Manjur gak Pak Haji? Harus manjur. Urusan masalah hajat Pak Haji, kan yang pernah nanya tuh yang Rosa. Kamu katanya gimana sedekahnya? Saya mau dibilang nggak langsung saya yang jawab, temen aku yang jawab. Kalau sedekahnya semua ini katanya bagus, dia berduit. Pokoknya mbaknya di sini nggak boleh ngomong sama siapapun. Mau Eyang Rosa, mau siapapun. Mbaknya hanya ngobrol sama Haji Dwi Susanto aja. Karena yang lain itu tamu. Belum tentu nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Jadi mbaknya ngobrol sama saya. Saya kan ada di kantin. Jangan tanya kalau bunda. Hajatnya apa katanya Eyang Rosa? Alhamdulillah bun, terkabul. Tapi kalau mbaknya ngomong gini, Eyang Rosa nanya, gimana hajatnya? Iya bun, belum terkabul. Negatif, betul? Haknya lemot. Bisa? Ya bisa. Ya, terus kan kalau kamu sedekah katanya ini hajatnya ditulis enggak ya, saya nggak pernah nulis. Ngapain katanya? Nggak pernah nulis. Ya orang nggak pernah dibaca. Aduh, biarin Allah yang ini. Iya. Biarin Allah nggak dibaca sama Ibu Ayu. Ngapain kita saya? Iya. Percuma aja saya Boleh. bilang. Kamu transfer ke Pak Haji lah, kan saya ngirimnya ke Pak Haji. Iya. Ngapain saya bilang transfer ini lagi, transfer bukti-bukti ke ini, orang nggak dibaca-baca aja. Boleh. Pokoknya sekarang tugas mbaknya satu. Tidak boleh punya sifat 18. Yakinnya tingkat dewa. Muliain mama tercinta. Walaupun mamanya nyakitin, tapi kita harus positif. Saya mau mbaknya tanpa kerja cair 10 miliar. Bisa? Bisa. Harus? Pastikan. 10 miliar? Amin. Oke? Sip, terkabul.